Selamat pagi, kita lanjutkan ya. Di pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang implementasi dalam algoritma dan bahasa pemrograman tentang searching menggunakan array. Searching menggunakan array. Di pertemuan ke-11, kita sudah membahas tentang konsep searching, ya, konsep pencarian dengan array. Sebagai review pertemuan sebelumnya, kita ingat bahwa ada 3 metode yang umum yang sering digunakan di dalam searching array. Ya, pada waktu pertemuan ke-11 kita sebutkan ada 3. Yang pertama adalah metode pencarian dengan menggunakan sekuensial atau dengan cara sekuensial beruntun. Kemudian yang kedua adalah pencarian atau searching dengan sekuensial dengan bantuan sentinel, dan yang ketiga adalah metode pencarian dengan cara membagi dua atau binary search. Ya. Nah, di hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang pencarian ketiga metode tersebut, kemudian kita implementasikan ke dalam algoritma dan bahasa pemrograman. Nah, saya akan lebih cenderung ke implementasi bahasa pemrograman ya, ke algoritma. Nanti bisa kita konsep dasarnya, dari konsep dasar itu bisa kita translate ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kita coba lihat dulu yang pertama, pencarian beruntun, sekuensial. Konsep awalnya tadi yang di pertemuan sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa elemen yang ingin kita cari itu akan dibandingkan satu persatu secara terurut atau beruntun. Ya. Nah, pada saat proses pembandingan ini, yang operator yang digunakan adalah tanda sama dengan, apakah sama atau tidak. Ya. Nah, jika ditemukan sama, maka proses tersebut dianggap pencariannya selesai, sudah ditemukan. Sebaliknya, kalau pada saat proses perbandingan itu tidak ada sama sekali yang sama dengan data yang dicari, maka dikatakan elemen tersebut tidak ada di dalam kumpulan array tersebut. Nah, ada dua pencarian sekuensial, dua macam. Pencarian adalah yang pertama adalah pencarian pada array yang sudah diurut. Kemudian yang kedua adalah pencarian pada array yang belum terurut. Jadi konsepnya adalah ketika ada sekumpulan array diberikan, maka proses awalnya adalah lakukan pengurutan dulu data itu. Nah, kalau bicara tentang pengurutan, maka materi tentang metode-metode sorting pada beberapa pertemuan sebelumnya akan kita gunakan di dalam pembentukan algoritma ini. Nah, yang kedua adalah pencarian pada array untuk yang data belum terurut. Ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan satu persatu. Contoh misalkan ini, saya punya 6 data, 13, 16, 14, 21, 76, dan 21. Misalkan saya mau mencari 21. Apakah ada di dalam sekumpulan data ini? Ya, maka dengan menggunakan konsep pencarian beruntun akan dilakukan perbandingan satu persatu. Apakah indeks pertama 13 sama dengan 21? Apakah 16 sama dengan 21? Apakah 14 sama dengan 21? Apakah 21 sama dengan 21? Nah, jika tidak sama, maka prosesnya dicari berlanjut terus. Tapi jika tidak, maka pencarian akan berhenti ya pada posisi data yang sama. Ya, maka dianggap data tersebut ada di elemen atau ada di kumpulan array tersebut. Ya. Nah, ini sekarang kita coba konsep dasarnya. Nah, ini ya. Jadi algoritmanya gini, sequential search ya. Sequential search. Pertama, kita lihat di deskripsi ini, di kolom deskripsi. Ya. Ntar ini saya ini dulu.
di kolom deskripsi kita perhatikan. Ya, ini. Nah, kolom deskripsi yang ini, ya, kita punya asumsi katakan ada 10 array. Jadi for i 1 sampai 10, ini datanya diinputkan. Ya, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Kemudian readline X cari. Nah, data ini yang mau dicari. Jadi data ini misalkan tadi yang kita masukkan adalah 2, 4, 5, ya, 7, dan seterusnya. Nah, ini mau dicari berapa? Misalkan saya mau mencari 4. Nah, 4 ini nanti dibandingkan ke sini, bandingkan ke sini, bandingkan ke sini. Ya. Nah, maka prosesnya adalah for i 1 sampai n jika nah ini ya. Jika data yang dicari ini sama dengan data i, data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, kalau dia ketemu, maka data ditemukan pada indeks ke berapa dari array itu. Tapi kalau tidak, maka tidak ditemukan. Ya. Nah, contoh misalkan kita buat ke programnya ya. Misalkan ini saya buat. Oke, misalkan kita buat ini. Tadi konsep awalnya ini kita tulis dulu program sequential search. Ya. Oke. Kita buatin use crt ya. Kita buat dulu di sini begin. Oke. Ini buat share screen-nya, read key biar mempermudahkan nanti melihat hasilnya. Oke. Nah, saya akan mulai dari ini dulu ya, proses inputnya. For i sama dengan 1 to, katakanlah asumsi 10 ya, do. Ya. Write. Dan nah, ini kita tulis nih ya, data ke berapa yang ininya i. Readline, katakanlah data i. Ya, datanya. Nah, maka kita butuh variabel yang pertama var data, itu tipenya adalah array 1 sampai 10 of integer. Oke. Yang kedua, kita butuh i, tipenya integer. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita butuh save dulu ya, searching sequential. Oke. Coba kita run ya. Oke. Nah, ini penuh nih ya. Kenapa? Karena ini 2 baris ya. Jadi kalau dia 2 baris, jadi yang dianggap 2 baris itu ini. Nah, ini. Nah, padahal kita ingin write-len dan readline ini ada di dalam for, maka kita kelompok bikin begin di blok ya, di blocking oleh kita dengan menggunakan begin n. Jangan titik ya, titik koma. Oke, tuh. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, karena hasilnya nggak ke samping, maka kita perbaiki ini, jangan readline, jangan line, write. Nah, ini koma, kita kasih sama dengan di sini. Oke, kita jalankan. Oke, itu ya. Ini data-datanya. Oke, nah, kita udah selesai untuk input. Sekarang proses untuk pencariannya, ya, proses mencarinya. Nah, ini saya kompilkan gini. Nah, proses untuk menginputkan datanya dicari. Write data yang akan dicari. Ya, dia mau mencari angka berapa di dalam kumpulan data tersebut. Oke, ini kita readline X cari namanya. Ya, maka otomatis tambahkan di sini. Kita tambahkan X cari. Tipenya integer. Tipenya harus sama dengan yang integer. Kalau dia mencari karakter. Kalau dia mencari dalam bentuk integer. Byte ya. Oke, kita coba dulu. Masukin. Nah, ini data-datanya. Oke. Nah,
mau cari berapa? 22 atau 33. Enter. Truk ya. Oke. Dah, ini prosesnya ya. Jadi blocking yang pertama ini adalah untuk input data yang dicari. Yang ini adalah yang dicari angka berapa. Nah, baru proses berikutnya mencarinya. Ya, proses pencariannya. Nah, pencariannya itu karena datanya adalah pakai array, tetap kita menggunakan for perulangan 10 ya, Saya bandingkan di sini if yang nilai X cari ini tadi ya, yang kita inputkan berapa tadi ya. Kita bandingkan apakah sama dengan data pada array ke I pada data ke 1. Nah, jadi kan dibandingin satu-satu. 33 sama nggak dengan yang ke 1? Sama nggak? Kalau dia sama, write, ya tulisin di sini. Write data, X cari ada di indeks ke, nah ini indeksnya I, ya, save. Coba kita run. Nah, misalkan kita mau cari 33. Nah, 33 yang kita inputkan ini ada di indeks ke-6 ini. Ya, indeks ke-6. Ya, coba kita ulangi lagi. Nah, saya mau mencari misalkan 5. 5 ada indeks kedua. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ini blocking yang pertama. Blocking yang pertama ini adalah untuk input data. Sedangkan ini adalah yang dicari. Sedangkan ini adalah proses membandingkannya satu-satu. Ya. Nah, apakah dia ada di sini? Apakah sama yang kita inputkan di sini dengan yang ada data di I ini? Apakah sama? Kalau sama, maka data, kata-katanya tadi, X cari itu ada, data 33 ada di indeks ke berapa I. I-nya ini otomatis menyatakan indeks. Seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai implementasi dari algoritma sequential search. Kalau ditanyain, Pak, ini kan ada N, Pak. Oh, gampang. Tinggal ininya aja dicari. Ininya diganti N. Nah, ya. Oke. Nah, kalau mau misalkan N-nya di sini 10, sini isi N sama dengan 10. Ya. Misalkan di sini N-nya coba bisa nggak diganti 10-nya dengan N. Oke, kita run. Nah, kenapa dia nggak mau? Karena kalau misalkan seperti ini harusnya tipenya konstanta. Konstanta N sama dengan 10. Oke, N. Ini dihapus, duplikat. Ya, nah, seperti itu. Ya. Saya mau mencari 85 yang terakhir ini. Data 85 ada di indeks ke 10 ini. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai N sama dengan algoritmanya. Ya, oke, ini pencarian beruntun ya, pencarian beruntun dengan sequential ya, sequential search. Oke, yang berikutnya adalah pencarian beruntun tapi dengan menggunakan sentinel. Nah, konsep dasarnya adalah sama dengan sequential search ya. Tapi data yang kita cari ini kita letakkan di akhir. Jadi kalau kita punya 10, maka kita harus punya N plus 1. Ya, kita harus punya N plus 1 datanya. Nah, data terakhir inilah yang kita letakkan nilainya yang mau kita cari. Maka pada saat proses perbandingannya adalah kita bandingkan satu-satu tetap.
Kalau datanya itu ada di antara L1 sampai Ln, maka datanya itu ada. Larik sesungguhnya itu berarti ada di elemen itu. Tapi kalau dia berada di elemen fiktif N plus 1, maka dianggap tidak ada datanya. Ya, maka dianggap data tersebut tidak ditemukan di dalam kumpulan array tersebut. Jadi nilai sentinel ini yang penting. Jadi setiap data yang mau dicari letakkan di akhir. Kemudian lakukan perbandingan. Nah, kalau ditemukan pada data selain data sentinel, berarti ada. Tapi kalau dia sama dengan data sentinel, indeksnya, maka data itu tidak ada. Ya. Nah, contoh misalkan ini. Ya, kita buat ini. Saya langsung ke implementasi ya. Kita buat nih. Program Sentinel Search. Ya. Sentinel Searching. Oke. Uses CRT, Pagin N. Ya. Oke. Terus kemudian CLR-SCR sama ya, read key. Lihat ininya, urutannya ya, cara pengetikannya. Kemudian input dulu datanya. For i aja kita gunakan. For i sama dengan 1 to 10. Tuh, ya. Nah, ini Pagin kayak tadi karena dua baris, maka kita harus blocking ini. Pertama write. Oke, data ke berapa nih? Ya. I readline data i. Oke. Save namanya Sentinel Search. Oke. Nah, ini variabelnya kita coba dulu ya. Var datanya berarti data titik 2 array 1 10 of integer. Oke. Kemudian i kita isi dengan integer. Kita save, kita jalanin. Oke, ini ada error nih. Error di kurang koma. Komanya salah nih. Ini harusnya di luar. Save. Oke. Nah, dapat nih. Ya. Tinggal sama dengannya kurang. Sama dengan kurang itu letakkan di koma, petik 1. Jadi yang di dalam petik 1 ini yang akan ditampilkan. Ya, i ini adalah sesuai dengan inputan. Jadi kalau nanti dia berganti, data ke-1, data kedua, data ketiga, keempat, 6 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini input. Kemudian tadi dikatakan pencariannya. Nah, sama di sini, write. Kita write lagi. Write write data yang akan dicari. Oke. Koma, tutup, readline, katakanlah X cari yang namanya. Ya. Maka kita tambahkan di sini X carinya berapa nilainya. X cari. Save dulu. Terus kita run. Oke, ini kita sembarang dulu ya. Coba kita masukin. Saya mau mencari 4. Ya. Oke, udah benar nih. Jadi yang pertama, yang ini adalah input data, yang ini adalah yang mau dicarinya berapa. Nah, sekarang katanya dengan Sentinel itu data yang dicari letakkan di urutan urutan terakhir. Ingat di sini ada 10. Maka kita buatnya jadi 11. Ya, kita buat jadi 11. Nah, nanti data yang ke-11-nya, data 11 itu kita isi dengan X cari. Itu. Ya. Jadi data yang 11 kita cari dengan X carinya, masukkan ke sini. Ya. Oke. Kemudian lakukan pencarian satu-satu. Ya. Ya. Jadi lakukan. Nah, misalkan kita pakai while ya. While ya, data i ya. Ini i-nya jangan lupa nih, setting nilainya 1 dulu, mulai indeks ke 1. Nah, ini 3 ya. Ini indeks ke 1.
Jadi pertama kali dicek nih, selama while ini kan selama, ya, selama data yang I ini tidak sama dengan X cari, ya, terus kemudian tambahkan prosesnya, I sama dengan I plus 1. Jadi dia nambah satu-satu. 17 sama enggak dengan 3? 18 sama enggak? Kalau dia tidak sama, dia nambah terus, bergeser satu-satu seperti itu. Ya. Nah, nanti pada saat dicari kalau dia sama, nanti kalau dia sama ketemu di sini, kalau dia sama, maka kita tulis if di sini. If I-nya lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10, ini sama dengan ya harusnya. Kecil sama dengan 10, then ya. Kita tulis di sini right len ya, data, nah kayak tadi itu ya, data X cari ya ditemukan pada indeks ke ya indeks ke I ya, indeks ke I ya. Else, nah kalau dia sama dengan 11 berarti kalau dia sama dengan sentinelnya, maka di sini kita bilang bahwa data itu tidak ditemukan. Oke, ini kita hapus nih. Oke, ini step ya. Nah, jadi ini kita anggap sebagai pencarian dengan menggunakan Sentinel. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi yang bagian ini adalah untuk input datanya. Sedangkan ini, yang ini saya blok ini adalah data yang mau dicari. Ada nggak di dalam data yang udah kita inputkan tadi? Nah, kemudian data 11 X cari ini adalah sentinelnya. Jadi kalau tadi 10, maka data ke-11-nya kita tambahin di ujungnya ya. Nah, kemudian kita buat variabel I 1 selama data ke I itu tidak sama. Selama data yang kita cari ini tidak sama, dia akan nambah satu-satu. Ya. Nanti kalau dia sama, gimana Pak? Kalau dia sama, dia nanti kan keluar dari while ini. Ini while-nya sampai sini ya. Jadi while-nya berputar di sini. Yang ini nggak masuk di dalam while. Jadi yang di while kan ini. Jadi selama dia tidak ketemu, dia nambah. Nanti kalau dia ketemu, dia keluar dari while ini. Nah, nanti I yang terakhir dibandingkan di sini. Ya, apakah lebih kecil dari 10, apakah lebih besar? Kalau dia lebih kecil dari 10, maka data dicari ada di indeksnya. Tapi kalau dia 11 kan lebih besar dari 10 berarti 11 kan? Berarti kalau dia sama dengan Sentinel berarti tidak ditemukan. Coba kita save ya, kita jalankan. Oke, ada errornya nih. Oh, kurung tutupnya nih. Oke, jangan panik. Ini kita tutup, kita save, kita run. Oke, saya masukin datanya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 9, 8, 11, 12 deh. Ya, 12, oke. Nah, kita mau mencari yang ada dulu, 7 ya. 7. 7. Nah, 7 itu kan ada di sini. Kalau kita temukan enter, tuh, data 7 ditemukan pada indeks kelima. Sekarang kita coba. Kalau dia datanya tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini. Nah, saya mau mencari 23. Nggak ada kan di sini. Ya. Data 23 ditemukan. Kenapa? Karena data yang ditemukan ini ada pada indeks ke-11. Ya, karena nggak ada. Maka data yang terakhir ini yang dianggap tidak ditemukan. Sebenarnya bisa gini kalau kalian mau cek. Jadi kalau mau ditemukan sentinelnya itu ininya ditemukan. Ini tuliskan ke sini nih. Nah, I-nya. Ini saya tambahkan I di ujungnya ya. Kita lihat nih kalau datanya nggak ada. Oke, 4, 5, 6. Nah, misalkan saya mau mencari 56, nggak ada.
ini ke-11. Jadi kalau data itu ada di indeks ke-11, berarti nggak ada. Gitu. Kalau dia ada di antara 1 sampai 10, maka dia ada. Ya, jadi kalau misalkan saya tulis di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, saya mau mencari katakanlah 6. 7 deh. Nah, 7 itu ada di sini. Tuh. Karena dia ada di antara ini. Itu. Ya. Jadi sekali lagi, yang ini blocking ini adalah untuk input datanya, yang ini adalah untuk pencarian datanya, yang ini adalah proses untuk menyimpan nilai sentinelnya. Sedangkan ini adalah mengecek apakah sama apa tidak indeksnya. Jadi ini mengecek indeks dia. I ini indeks, ya. I ini adalah kita bisa sebut sebagai indeks. I sama dengan I adalah indeks array. Oke. Nah, nanti nilainya I ini dicek. Kalau dia kurang dari 10 maka ada datanya. Kalau tidak ya berarti tidak ada. Seperti itu. Oke, ini contoh atau implementasi dari Sentinel ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang terakhir binary search. Binary search. Nah, untuk yang binary search ini syarat utamanya adalah harus terurut. Ya, nggak bisa kalau datanya nggak terurut. Jadi harus diurutkan. Nah, kita nggak perlu lagi buat yang terurut. Tinggal kita ambil prosedur urut yang kemarin sudah ada. Tinggal kita pindahkan ke dalam algoritma pencarian bagi dua ini. Ya, pilih salah satu aja. Mau pakai bubble sort, mau pakai selection, insertion, atau apa. Ya. Nah, baru dibagi dua. Konsepnya sama seperti tadi. Bagi dua datanya. Ya. Hitung nilai awal, nilai akhirnya, bagi dua, terus cari ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, ini saya contohkan. Ya, saya contohkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan program binary search ya. Oke. Uses CRT. Oke. Nah, ini kita buat dulu begin end. Oke. Nah, sama seperti tadi ya. Saya buat inputan dulu CR. Ini read key. Oke. Inputnya. Nah, saya gunakan prosedur ya. Prosedur ya input data. Oke. var saya gunakan data dalam bentuk array. Oke. Begin end. Nah, ini saya gunakan tipe ya, tipenya array. Namanya array 1 sampai 10 of integer. Oke. Ya. Terus kemudian i ya. Seterusnya var i integer. Oke. Nah, sekarang kita coba. Misalkan for i input ya, untuk input data nih 1 to 10 do begin and karena dia dua baris ya, write data ke ya i. Readline data i. Oke. Saya sebut ini binary searching. Oke. Saya panggil ininya prosedurnya input data, input data. Nah, ini saya pakai kalau dia pakai di situ data, ini data A. Ya, data array. Oke, nah ini kita save dulu. Ini var-nya berarti kita buat dulu variabel data A-nya kan belum di data A titik 2
array. Oke, kita ikutin. Nah, ketemu kan? Oke, nah ini input udah. Nah kemudian sorting ya. Kita buka dulu yang kemarin sorting. Sortingnya kita pakai yang, misalkan saya pakai yang insert ya, insert ya, action. Kita pakai insert. Jadi yang saya copy ini tampil data sama insertion set. Insertion setnya saya tambah. Nah ini saya copy, saya pindahkan ke binary search. Takin ke sini. Setelah input data ini, saya copy ke sini, paste. Oke, ya, ini save. Saya panggil insertion sort-nya, ya, saya panggil insertion sort data A, terus kemudian tampil datanya saya panggil tampil data, ya, data A. Oke, save, kita tampilkan insertion sort. Insertion sortnya insertion sort data array. Oke, masalahnya apa dia? Oke, ntar dulu nih, kita coba tampil. Ini apa? Insertion sort. Insertion sortnya tulisan O. Oke, tidak ada underscore ya. Oke. Nah, ini saya coba, misalkan ini datanya tidak terurut. Oke, nah ini setelah diurut 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 3 6 6. Ya. Oke. Nah, ini konsep awalnya kan terurut dulu. Kemudian baru proses berikutnya adalah membagi dua, ya, prosesnya. Ya, proses berikutnya adalah cari data tadi. Kita akan cari data di sini. Jadi pencarian data ini saya gunakan function ya. Function cari data. Cari data apa yang mau dicari. Nah, kalau mau mencari data apa, maka X-nya ini yang saya anggap sebagai nilai yang akan dicari. X ini yang akan dicari. Kalau tadi kan X cari, ya. Oke. Kemudian ini data array-nya yang tempat dia mencari. Oke. Outputnya, keluarannya adalah dalam bentuk indeks keberapa. Ya. Begin, ends. Oke. Nah, ingat konsep awal tadi, ya. Pertama kali yang dilakukan adalah dia membandingkan, ya. Kita membandingkan nilai awal sama nilai akhirnya. Misalkan var, kita buat ini misalkan. Bandingkan selama nilai awal dan nilai akhirnya ini. Nilai awal itu kan indeks IA tadi itu. Ya, saya buat di sini ya, IA. IA, yang tadi kan IA IB ya. Indeks awal, indeks akhir. IA, ya, jadi selama nilai IA indeks awal itu lebih kecil sama dengan IB, nah, maka ini dikerjakan ya. Begin, ini tulis dulu nih, begin, end. Oke, kita kerjakan. Nah, kemudian ada nilai tengah K kan, nilai tengahnya K. Itu adalah hasil perbandingan. Coba kita lihat dulu ya. Kita kemarin pakainya K apa nih? Nilai tengahnya ini. Oke, sorting. Pakainya apa nih waktu di apanya sebelumnya ya? Searching 9. Oke, kita lihat dulu yang binary search-nya. Pakainya dia menggunakan indeksnya apa? Oke, nah IA, IB, K ya, berarti K. Nah, kita bandingkan K. Terus ini L. L itu datanya. Oke, berarti ini K. K ini nanti kita bandingkan dengan
K-nya ini kita bagikan adalah nilai IA ditambah IB ya bagi 2. Oke. Oke, baginya pakai div ya, div 2, division pembagian. Oke. Nah, kemudian dicek if ya X yang bilangan tadi yang kita cari tadi apakah lebih besar dari data yang ada di indeks ke K. Ya, apakah lebih besar? Ya, apakah lebih kecil? Then, nah, maka kalau dia seperti ini, maka bergeser. Awalnya yang bergeser ke depan. Awalnya, atau IA di sini. IA sama dengan K min 1. K plus 1. Jadi kalau dia lebih besar, dia maju ke depan. Kalau dia itu, dia mundur ke belakang. Ya, else, if K atau X lebih kecil ya data dari K, indeks K, then maka IB-nya yang bergeser itu IB dari K min 1 ya, min 1 ya, ini petik satunya kita nggak usah karena masih satu baris. Oke, else terakhirnya else ya, maka akhir IB ya awalnya IA itu sama dengan IB plus 1 kalau enggak ya gitu. Nah, ini and if nih ya, and if. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita maju bergeser, kita cek nih nilainya. Apakah sama nilainya? X cari tadi, yang dicari tadi itu sama dengan data ke berapa? Ke K. Indeks K tadi. Ya. Then ya, maka algoritma cari data tadi, functionnya cari data ada pada indeks ke K di tengah. Kalau enggak, else cari datanya 0. Berarti kalau dia enggak ada, 0 datanya. Dengan 0. Gitu. Ya. Nah, ini N-nya seperti itu. Save ya. Oke, sekarang kita coba panggil ini. Ya. Kita setting nilai IA-nya sama dengan 0. Ya, IB-nya kita setting nilainya 10. Banyaknya data nilai awalnya. Nah, kita tulis ini, write len, ya, cari data yang mau dicari tadi, X cari kan, ya, X cari, ya, koma, data A. Nah, ini kita belum nih, X carinya nih, tek sini. Sudah belum di sini juga. Nah, ini write dulu, write len data yang akan dicari. Oke. Readline X cari. Oh, nah ini X cari. Jangan lupa di apa? X carinya jangan lupa dideklarasikan di atas. Ini kan X cari. X cari. Kemudian IA jangan lupa, IB jangan lupa. Terus untuk yang K, nilai tengah yang di sini. Nah, ini kan IA, IB. K-nya di sini aja, variabel lokal aja. var K titik 2 sama dengan K titik 2 integer. Oke. Ya, apalagi yang belum nih? Oke, kita save, kita run. Wah, banyak nih. Write len. Just write len. Nah, ini. Kurang tutup. Satu lagi. Terus, oke. Nah, ini kita tulis ya datanya. Misalkan belum terurut nih, saya tulis nih, belum terurut. Oke, 15, 12, 13,
Nah, ya. Nah, ini kan 235 ini kan udah terurut nih. Saya mau mencari 13. Ya, ini belum kita susun ya urutannya. Enter. 8. 13 itu ada di 8 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tuh, ada indeks ke 8. Ya. Oke, ini kita rapikan dulu tampilannya. Ini Writeland, tadi hasilnya Writeland. Oke, berarti ini Writeland. Ini Writeland. Tambahin satu lagi sini. Writeland. Oke, nah, sekarang saya mau ulangi lagi ya. Saya mau mencari data. Oke, data yang mau dicari misalkan 4. 4 ada pada indeks ketiga. Nih. Ya. Oke, ini tadi Writeland-nya sini ya. Nah. Oke. Jadi nyarisnya gini. Data Oke. Data ini Oke, kita komain sini. Ada data xcari ada pada indeks ke Oke. Ya. Nah, ini kita coba nih. Oke, kita ulang ya. Oke, saya mau mencari 45. Tuh, data 45 ada pada indeks ke 8. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia nggak ada, coba kita coba ya. Kalau dia nggak ada. Kalau kita nggak ada, misalkan datanya, nah misalkan ini kita mau mencari 11 nggak ada kan. Nah, data apa? Indeks ke 0. Ya, harusnya kan tidak ada. Nah, maka di sini divalidasi di sini. Ya. Jadi ini yang ini tadi dicari. Ini di copy. Ya. Nantinya dia if ya. If ini kita cari ini, cari data Oke, kita cari dulu datanya. KC ke apa nih nggak bisa nih. KC. Oke. Aha. If cari data sama dengan tidak sama dengan 0, then nah di sini ya else. Nah, ini kita baru tulis write data xcari tidak ada, tidak ditemukan. Ini kan. Oke. Sekarang kita coba run ya. Kalau misalkan saya buat sembarang aja dulu. Oke, saya mau mencari 11. Data, ya, tidak ditemukan. Sekarang saya coba kalau datanya ada. Saya mau mencari 88. Oh, data pada indeks ke 176. Ya. Nah, ini. Ada pada indeks ke cari data. Nah, ini tinggal dicari nih data indeks. IK. Oke,
Coba nih ulangi lagi. Mencari 34. Oh, 36. Cari data A. Cari nih. Tadi kita udah bisa nih, cari ini nih. Jadi masalah. Oke, saya tutup nih. Saya ulangi lagi, kita coba ya. Kita coba copy. Kenapa dia right dan kasih KH. Tuh, mau 6 ya. Berarti ini harus disimpan dalam variabel. Nah, ini variabelnya. Tambahin aja di sini. Tadi dia hilang nih kalau gitu. Katakan variabelnya C ya. Atau ya C aja. Berarti di sininya ditambahin C. Di sininya C sama dengan karena kan fungsi ya, jadi harus ditampung hasilnya. Oke, nah ini kita ganti. If C tidak sama dengan 0, ya. Nah, maka di sininya C. Oke. Coba kita coba dulu. Saya mau mencari 77. Oh, indeks 10 ya. Oke. Coba kalau nggak ada. Saya mau mencari 11, nggak ada kan? Oke. Oke, gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi kita jelaskan ya bahwa bagian yang ini input untuk input data ini input prosedur input data. Terus kemudian kita menggunakan pengurutan insertion sort, kita urutkan, tampilkan ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi ya insertion sortnya. Nah kemudian untuk yang pencariannya kita gunakan fungsi. Jadi X ini adalah nanti yang akan dicari. Kemudian ini adalah variabel array-nya, tempat dia nyari. Terus output keluaran dari cari data ini adalah integer. Indeks ke berapa ya. Nah, selama nilai IA-nya ini lebih kecil dari IB, artinya indeks kan indeks IA itu indeks awal, IB itu indeks akhir. Nah, selama nilainya nanti kan maju mundur. Nah, selama nilainya itu lebih kecil dari IB, lebih kecil atau sama dengan, maka dilakukan proses ini. Ya. Nah, prosesnya awalnya gini. Tentukan nilai pembaginya, bagi 2. Ya. IA sama IB. Kalau contoh yang sebelumnya kan berarti 1 tambah 8. Kalau ini contohnya 10, berarti 1 tambah 10. 11 bagi 2, berarti 5. Nah, dibagi 5. Terus kemudian cek data yang dicari tadi, apakah lebih besar dari data yang data ke K tadi. Pada data kelima. Apakah dia sama? Apakah lebih besar data kelima? Kalau dia lebih besar, maka indeks awalnya digeser ke depan. Tapi kalau dia lebih kecil, maka mundur indeks akhirnya. Jadi kalau tadi 1, 10, maka kalau dia lebih besar, maka dia tidak 1, tapi bergeser ke depan. Tapi kalau dia lebih kecil, dia bergeser ke belakang. Nah kalau enggak, maka IA-nya IB sama dengan plus 1. Nambah 1, 1 seperti itu. Nah baru kemudian ini adalah bagian pengecekannya. Kalau nilai X-nya itu sama dengan pada data ke K yang dicari, maka catat nilai K-nya yang tadi ini.
Tapi kalau enggak 0. Nah, 0 ini menyatakan data tidak ada. Seperti itu. Ya, nah tinggal kita panggil di sini. Ini prosedur input datanya, insertion shot-nya, nilai awal, nilai akhirnya, readlen, data yang dicarinya berapa, ya. Terus kemudian dicari datanya, bandingkan di sini, ya, apakah dia ada datanya apa tidak. Seperti itu. Oke, dari saya itu ya untuk yang apa implementasi dari algoritma pencarian. Oke, jangan lupa ditulis, ditanyakan di kolom komentar di Edmodo ataupun di videonya. Terima kasih, selamat pagi.